Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 6. Bukan istri yang baik karena harus bohong sama Mas. Mas kangen sama kamu, Dek, bisik Aditya di pelukannya. Walau hanya berpisah selama 2 hari, tapi Aditya sudah begitu merindukan istrinya. Di sana Aditya terus memikirkan Anga yang berada di rumah. Anga juga kangen sama Mas. Balas Anga bersamaan dengan tangannya yang bergerak membalas pelukan Aditya. Beneran kamu kangen sama Mas? Aditya melepas pelukannya. Dia ingin melihat wajah istrinya yang begitu ia rindukan. Meski Anga hanya mengangguk untuk menjawabnya, tapi Aditya sudah begitu senang. Dicakupnya kedua pipi Anga dengan kedua tangannya. Dipandangnya wajah cantik yang terlihat kelelahan itu dengan diam. Aditya hanya ingin menatap Anga, mengobati rindu yang 2 hari ini dia tahan karena jauh dari Anga. Diusapnya dengan lembut pipi Anya menggunakan kedua jarinya. Aditya juga menyisihkan anak rambut Anga yang ada di pelipisnya. Sementara Anga, dia masih tetap mendongak menatap Aditya yang tingginya masih jauh darinya. Dia bahkan bisa melihat bayangan dirinya yang berantakan itu di manik mata Aditya. Keduanya saling diam dengan pikirannya masing-masing. Anga juga tak tahu kapan Aditya mendekatkan wajahnya. Hingga kini bibir Aditya sudah mendarat dengan mulus di bibirnya. Mata Anga berkedip-kedip karena masih terlalu syok. Kini Aditya menciumnya, meski Aditya hanya menempelkan bibirnya saja. Tapi ini ciuman pertama milik Anga dan Aditya telah mengambilnya. Anga benar membeku seperti patung karena masih terkejut dan tak tahu harus berbuat apa. Hingga akhirnya Aditya menjauhkan wajahnya dari Anga, melepaskan bibir yang sepertinya masih begitu diinginkan Aditya itu. Maaf Dek, Mas sudah lancang. Tiba-tiba Aditya gugup di hadapan Anga seperti itu. Enggak apa-apa kok Mas. Anga kan istri Mas. Keduanya sama gugup hingga suasana begitu canggung di antara mereka. Aditya sendiri juga tidak tahu kenapa dia bisa lepas kendali seperti itu. Apa rasa rindunya pada Anga selama 2 hari telah membuatnya hilang akal. Sampai berani mengecup bibir Anga yang selalu terlihat menggoda. Anga mandi dulu ya Mas. Iya, Mas akan siapkan makan malam buat kita. Aditya menggaruk tengkuknya. Dia benar dibuat salah tingkah dengan ciuman pertama mereka. Iya Mas. Begitu Anga tiba di kamar mandi, dia kembali mematung dengan bersandar di pintu kamar mandi. Apa yang Mas Adit lakukan tadi? Anga segera memegang bibirnya yang masih begitu terasa ciuman yang diberikan Aditya. Apa Mas Adit sadar tentang apa yang dia lakukan? Tapi Feskisku. Anga sedih karena telah kehilangan ciuman pertamanya. Tapi dia juga senang karena suaminya sendiri yang memperawani bibirnya. Dengan ciuman itu, Anga merasa senang karena menurutnya hubungan mereka berdua ada kemajuan. Tapi bisa dibilang ciuman gak sih? Kan cuma nempel doang. Anga kembali memegang dadanya lagi. Jantungnya masih berdetak begitu kencang di dalam sana.
Apa yang Aditya lakukan tadi sungguh di luar dugaannya. Kalau sudah begini, Anga takut salah paham. Dia takut menyimpulkan sendiri bagaimana perasaan Aditya kepadanya. Anga mencoba menepis pikirannya saat ini. Karena bisa saja yang Aditya menciumnya tanpa sadar dan bukan dari hatinya. Anga selesai membersihkan diri masih dengan membawa rasa malunya untuk berhadapan dengan Aditya. Menghadapi suaminya saat ini seperti ingin menghadapi dosen pengujinya. Rasanya takut, gugup dan entahlah, Anga juga bingung. Ayo makan dulu, Aditya menggeser bangku di sebelahnya. Dari penglihatan Anga, Aditya tampak biasa saja setelah ciuman mereka tadi. Mas belum makan dari tadi? Belum, Mas nungguin kamu. Tapi kan ini udah malam banget Mas. Harusnya Mas makan dulu aja tadi nggak usah nungguin Anga pulang. Anga jadi semakin merasa bersalah. Dia pulang malam karena bekerja. Sedangkan suaminya menunggu di rumah meski Anga tidak tahu kalau Aditya sudah pulang. Nggak apa-apa, Mas tadi belum lapar. Lagian Mas juga pinginnya makan berdua sama kamu. Ya sudah Anga ambilkan buat Mas ya. Anga mulai melayani suaminya. Mengambilkan nasi serta lauk yang telah dimasak suaminya sendiri. Kamu tadi belum jawab pertanyaan Mas Dek. Kamu dari mana kok pulangnya malam banget? Anga kembali merasa gugup. Tangan yang memegang piring untuk Aditya juga terlihat gemetar. Anga buru meletakkan piring itu di depan Aditya. Dia tidak mau kegugupannya itu terbaca oleh suaminya. Maaf Mas, tadi Anga ngerjain tugas sama Caca. Anga juga mau minta maaf kalau mulai sekarang Anga bakalan sibuk sama tugas. Dan pastinya bakalan pulang malam kayak gini lagi. Tugas? Iya Mas, Anga sudah ketakutan kalau Aditya menanyainya lebih jauh. Aditya pernah kuliah. Tentu saja dia harusnya tahu tentang pergulatan di kampus itu bagaimana. Ya sudah nggak apa-apa, tapi kalau pulang malam kayak biar Mas aja yang jemput. Kalau nggak, bikin tugasnya di sini aja biar Mas nggak khawatir sama kamu. Intinya kalau ada apa, kamu ada di mana? Kamu harus bilang sama Mas ya, biar Mas nggak cemas di rumah. Iya Mas, Anga ngerti. Maafkan Anga Mas. Anga bukan istri yang baik karena harus bohong sama Mas Adit. Sejak tadi, Anga terus memandangi wajah Aditya yang sudah terlelap. Dengkuran halus dari suaminya menandakan jika pria itu benar-benar terlelap dalam tidurnya. Anga menyeka keringat tipis yang muncul di dahi Aditya. Anga tahu kalau suaminya itu pasti kelelahan sampai terlelap begitu cepat. Padahal baru saja mereka berbaring. Melihat wajah lelah Aditya itu membuat Anga merasa sedih. Entah mengapa melihat wajah suaminya saat tertidur seperti itu membuat Anga ingin menangis. Apalagi kalau mengingat suaminya sedang dilanda masalah di kantornya. Anga semakin merasa sedih. Maafin Anga Mas. Anga melakukan ini karena Anga nggak mau nyusahin Mas. Anga semakin meringsek maju pada suaminya. Dia melingkarkan tangannya pada pinggang suaminya dan menjadikan bahu Aditya sebagai bantalnya. Air mata Anga sudah mengalir tanpa izin.
Semoga Aditya tidak marah jika mengetahui pekerjaan Anga suatu saat nanti. Maafin Anga ya Mas, Anga mengeratkan pelukannya. Dia juga merasa lelah karena pertama kalinya dia bekerja seperti tadi. Keesokan harinya, Aditya terbangun karena sudah masuk waktu subuh. Senyum tipis menghiasi wajahnya karena subuhnya disambut wajah polosan istrinya yang tanpa make up. Anga begitu cantik di matanya saat tidak menggunakan make up seperti ini. Tapi memang setiap harinya Anga juga tidak pernah menggunakan make up yang berlebihan. Tapi Aditya lebih suka Anga yang seperti saat ini. Sebenarnya Aditya tak rela melepas Anga yang masih terlelap sambil memeluknya. Tapi dia harus segera menunaikan kewajibannya. Aditya bahkan tak menyadari kapan Anga bergerak memeluknya seperti itu. Mungkin dia terlalu lelah sehingga benar-benar terlelap dalam tidurnya. Atau Aditya yang terlalu nyaman dipeluk Anga hingga tertidur sampai pagi. Dek, bangun yuk. Udah subuh, Aditya mengusap lembut pipi Anga. Dek. Mata dengan bulu mata lentik itu mulai bergerak, meski tak kunjung terbuka. Bangun dek, bisik Aditya dengan suara seraknya. Anga lagi dapet mas. Libur dulu, jawab Anga dengan bergumam. Ya udah kalau gitu mas subuh dulu. Abis itu mas mau jogging ya, kamu tidur lagi aja. Iya mas, tapi lepas dulu pelukannya dong. Kalau gini gimana mas mau bangun? Goda Aditya. Anga yang merasa malu langsung berguling ke samping sampai memunggungi Aditya. Dia sampai lupa kalau dia masih memeluk pinggang keras tapi nyaman milik suaminya. Aditya hanya bisa terkekeh sambil berlalu keluar dari kamar. Karena melihat tingkah menggemaskan istrinya yang masih sering malu kepadanya. Tapi beberapa menit berlalu, tidur Anga kembali terusik karena suara klakson dari Mang Ade. Tukang sayur yang sering berhenti di depan rumah Aditya. Anga ingat akan janjinya yang ingin membuatkan bekal untuk Aditya setiap hari. Anga buru bangun untuk ke depan membeli sayur. Neng Anga, mau masak apa hari ini baut Mas Adit? Goda Mang Ade tanpa lelah karena terlalu sering menggoda Anga. Di sana juga sudah ada Mbak Sri dan ibu lainnya yang sering Anga lihat di tukang sayur. Masak apa ya Mang enaknya? Aku juga bingung. Masak yang simpel aja, buat bekal toh, tanya Mbak Sri. Iya Mbak, Anga kan pernah bilang kalau mau buatin bekal buat Mas Adit. Ternyata Mas Aditya suka, jadi semangat deh. Wah, ternyata Neng Anga ini masih kuliah tapi bisa jadi istri idaman ya. Suara Bu Neneng membuat Anga tersipu malu. Masih belajar Bu, sahut Anga. Seandainya Neng belum nikah sama Mas Adit, ibu punya anak bujang loh Neng, imbuh Bu Yuyun. Ah ibu bisa aja, padahal batin Anga menjawab kalau pria lain belum tentu menerima Anga seperti Aditya menerimanya. Mereka juga tidak tahu kalau Anga sebelumnya tak bisa apa-apa. Anga sangsi kalau Bu Yuyun mau menerima Anga sebagai menantunya. Mau Mbak ajarin gak masaknya? Nanti Anga lihat YouTube aja Mbak. Lagian ini masih pagi waktunya Mbak Sri masak buat Mas Wandi dan anak-anak. Ya udah kalau gitu, Mbak duluan ya, pamit Mbak Sri karena sudah selesai dengan belanjaannya.
Begitupun Anga yang kembali masuk ke rumah dan langsung menuju dapur. Anga menyepol rambutnya dengan tinggi. Tak lupa ponsel yang menyala memutar video resep masakan yang ingin dia buat. Setengah jam lebih Anga berkutat di dapur dengan segala bahan masakannya. Kini Anga tengah menggoreng ayam yang telah ia marinasi sebelumnya. Au, pekik Anga saat tangannya terkena cipratan minyak akibat letupan dari ayam yang ia goreng. Shes, panas banget. Anga meniup tangannya yang terkena minyak. Tapi ada seseorang yang langsung menariknya menuju wastafel. Menyiram luka Anga dengan air yang mengalir dari keran. Kalau kena minyak panas atau api, langsung dinginkan dengan air mengalir kayak gini selama beberapa menit. Mas, Anga baru sadar ternyata suaminya sendiri yang sedang menolongnya. Kamu kok udah masak sih? Mas kira tadi kamu tidur lagi. Aditya masih memegangi tangan Anga yang masih didinginkan dengan air yang mengalir. Anga tadi emang tidur lagi mas. Tapi Anga bangun karena mau buat sarapan sama bekal makan siang punya mas. Kamu gak masak bekal buat mas juga gak apa-apa kok dek, daripada tangan kamu luka kayak gini. Aditya meraih tisu untuk mengeringkan punggung tangan Anga. Pria itu juga langsung membalik ayam yang hampir saja gosong ditinggal oleh Anga. Namanya juga lagi belajar mas. Besok kalau udah terbiasa juga enggak. Aditya melihat tatapan sendu dari Anga. Dia merasa tak tega karena takut Anga salah paham dengan ucapannya. Ya sudah, tapi hati ya masaknya. Aditya kembali meraih tangan Anga. Pria itu meniupnya dan mengusap sisi-sisi tangan Anga yang mulai memerah untung saja tidak melepuh. Iya mas, Anga baru sadar kalau baju Aditya basah karena keringat. Hingga mencetak jelas otot dada dan juga perutnya. Membuat Anga semakin mengakui pesona pria matang itu. Anga malah jadi semakin tak percaya diri. Di luar sana pasti banyak sekali yang menginginkan Aditya. Entah itu teman kantornya atau nasabahnya sendiri. Tampaknya Anga harus siap untuk bersaing dengan mereka semua. Sepertinya tak akan mudah untuk menjadi istri dari pria matang dan tampan seperti Aditya. Iya mas, nanti mas ambilkan obat biar luka kamu terasa dingin. Anga hanya bisa mengangguk dengan senang karena terlalu diperhatikan suaminya. Kalau begini, bagaimana Anga tidak bucin pada suaminya sendiri? Nanti kamu pulang malam lagi dek? Tanya Aditya tiba-tiba. Iya mas, Anga tidak siap saat Aditya kembali bertanya soal itu. Nanti mas jemput ya. Caca, aku sepertinya butuh bantuan kamu. Anga meminta bantuan pada Caca dengan panik. Bentar. Sebenarnya ada apa sih? Ca, tadi malam Mas Adit udah pulang. Kenapa bisa? Bukannya harusnya nanti sore ya? Aku juga nggak tahu, Ca. Katanya acaranya ada yang batal. Dan kamu tahu, Ca, tadi malam Mas Adit udah ada di rumah waktu aku pulang. Anga masih bisa merasakan ketakutannya tadi malam sampai saat ini. Untung saja Aditya percaya dengan alasan yang dia buat. Terus gimana? Dia marah? Untung aja enggak. Dia percaya sama alasan aku. Tapi nanti dia mau jemput aku, Ca.
Anga memijat kepalanya karena merasa pusing. Nanti Mas jemput ya. Anga gelagapan seperti hampir tenggelam di dalam air. Nah, nanti rencananya Anga mau buat tugas lagi Mas. Kayaknya malam lagi pulangnya. Tapi katanya Caca mau nganterin sekalian pulang. Jadi Anga bareng Caca aja ya Mas. Lagian Mas pasti capek harus balik lagi ke kampus Anga padahal udah pulang dari sore. Anga bingung harus pakai alasan apa agar Aditya mudah percaya. Mas nggak apa-apa kok jemput kamu. Anga sama Caca aja lah Mas. Udah janji sama dia, nggak enak. Ya sudah, tapi kalau nggak jadi sama Caca bilang sama Mas ya, jangan naik ojek. Iya Mas. Anga bisa bernafas lega karena Aditya percaya dan berhenti memaksanya. Tuh kan, sekarang lo yang bingung sendiri. Sekarang lo lolos, tapi gimana setelah ini? Caca ikut pusing sendiri dengan masalah yang dihadapi sahabatnya. Mau gimana lagi, Ca? Kamu tahu kan apa yang aku rasakan? Caca hanya bisa pasrah dan menyerah. Karena begitu susah untuk membujuk Anga agar memberitahu semuanya pada Aditya. Ya udah, nanti kalau udah pulang kerja telepon gue aja. Nanti gue anterin sampai ke rumah lo. Nah gitu dong, makasih ya sahabatku yang cantik. Anga memeluk Caca dengan gemas tapi Caca pura acuh pada Anga. Sekarang, rutinitas Anga setelah pulang kampus adalah ke restoran tempat ia bekerja. Sudah 2 hari ini seharusnya dia susah harus terbiasa dengan rasa lelah. Dan juga harus mulai bisa mengerjakan pekerjaannya sendiri. Anga tampak menyeka keringatnya saat tak ada pelanggan yang harus dia layani. Rasa lelah sebenarnya sudah menggerayangi tubuhnya. Tapi mau bagaimana lagi, dia harus tetap bekerja dengan baik agar dia tidak kehilangan pekerjaannya dengan cepat. Hai, anak baru ya, kemarin belum sempat kenalan, namaku Irwan. Pemuda dengan tinggi kira hampir sama dengan Aditya itu menghampiri Anga. Anga Mas, pemuda itu memang terlihat lebih tua dari Anga. Kuliah semester berapa? Semester akhir Mas. Wah lagi sibuk-sibuknya mau skripsi dong. Kenapa ambil part-time? Apa biasanya juga gitu? Enggak Mas, ini baru pertama kali. Anga agak canggung karena gak biasanya dia berbincang dengan pria apalagi baru ia kenal. Tapi kamu cukup pintar belajar loh. Kamu baru kemarin tapi udah bisa melayani pelanggan sendirian. Itu karena Mbak Nurma yang ngajarin Mas. Memang apa yang Anga kerjakan di sana, semua meniru yang Nurma ajarkan. Nurma memang pintar berbagi ilmu. Apalagi ke karyawan baru kayak kamu. Anga hanya membalas Irwan dengan senyum saja. Dia tidak tahu lagi harus membahas apa. Saya ke depan dulu ya Mas. Kayaknya ada pelanggan masuk, Anya lebih memilih menghindar saat ini. Dia juga tidak mau ada fitnah yang menyerangnya karena asik ngobrol di belakang bersama Irwan. Apalagi dia masih anak baru di sana. Tanpa Anga sadari, sejak tadi ada yang memperhatikannya dari kejauhan. Jadi dia kerja di sini, ucap orang itu dengan senyum liciknya. Waktu semakin cepat berlalu, akhirnya Anga bisa segera pulang.
Dia menunggu Caca yang sudah ada jalan untuk menjemputnya. Tungguin siapa? Mau bareng nggak? Irwan tiba ada di sampingnya. Mas Irwan, udah pulang juga? Udah, kamu nungguin siapa? Mau bareng sama aku nggak? Enggak mas, temanku udah jalan ke sini. Lagi pula, seandainya Caca belum menjemputnya, dia juga tidak akan pulang bersama Irwan. Ya sudah, aku duluan ya. Iya. Angga tak melihat kemana arah perginya Irwan. Dia tidak terlalu peduli pada pria itu. Angga malah sedikit risih karena Irwan yang seakan begitu akrab dengannya. Angga masih belum terbiasa dengan pria yang begitu akrab dengannya padahal baru kenal. Bunyi klakson dari Caca membuat Angga terperanjat. Tapi dia pun langsung berlari kecil menghampiri Caca. Maaf ya Ca udah ngerepotin, ucap Angga merasa tak enak. Nggak apa-apa, demi sahabat gue. Tapi kita langsung pulang nih. Iya, Mas Adit pasti udah nungguin di rumah. Oke, kita jalan. Dan benar saja, ponsel Angga langsung berbunyi sesaat setelah mobil Caca mulai meninggalkan restoran. Halo Mas, Dek, kok belum pulang? Mas jemput aja ya, tugasnya bisa dilanjut besok aja kan? Ini udah di jalan kok Mas sama Caca. Sebentar lagi sampai. Ya sudah hati-hati. Iya Mas. Wajah Angga langsung berubah sendu setelah telepon Aditya dimatikan. Tuh kan Nga, suami lo kelihatan khawatir banget. Gimana kalau dia tahu lo kerja? Aku juga takut, Ca. Tapi semoga aja enggak. Angga kembali merasa berdosa saat mendapatkan perhatian dari Aditya seperti itu. Dia tega berbohong pada pria yang selama ini begitu menyayangi dan menjaganya. Tak lama kemudian, mobil Caca sudah tiba di depan rumah Aditya. Kedua wanita itu sama ketakutan karena saat ini Aditya tengah duduk di teras menunggu kedatangan Angga. Gimana nih Nga? Gue jadi ikut degan, Caca malah ketakutan sendiri. Nggak apa-apa biar aku yang ngomong. Angga keluar dari mobil mencoba bersikap biasa saja. Mas Adit, kok di luar? Tanya Caca saat Adit mendekat ke arah mobil Caca. Mas nungguin kamu. Mas Adit, Caca pulang dulu ya. Maaf baru nganterin Angga jam segini, ucap Caca dengan senyum cerianya. Benar seperti tak terjadi apa. Belum sempat Angga bicara Caca sudah lebih dulu ingin kabur. Iya nggak apa-apa, makasih banyak udah nganterin Angga sampai rumah. Sama Mas. Kalau gitu Caca pulang dulu. Dah, Angga. Dah, Ca, makasih ya. Hanya itu balasan dari Caca dan Buru. Buru melarikan diri dari hadapan Aditya. Yang membuatnya ketakutan padahal bukan dia yang membuat kesalahan. Sementara Angga merasa grogi saat ini karena sedang ditatap oleh Aditya. Kenapa Mas? Gugup Angga. Nggak apa-apa, kamu kelihatan capek banget. Iya aku capek karena ngerjain tugas Mas. Bola mata Angga bergerak tak tenang karena kegugupannya. Untung saja Aditya tidak curiga sama sekali dan tidak banyak bertanya pada Caca atau kepadanya. Ya udah ayo masuk,
Kamu mandi terus kita makan. Aditya merangkul pundak Anga dan mengajaknya masuk. Jadi Mas belum makan? Anga menghentikan langkahnya. Belum, kan Mas nungguin kamu. Bertumpuk sudah rasa bersalah Anga pada suaminya itu. Hari berjalan seperti biasanya. Tadi pagi Aditya mengantar Anga ke kampusnya. Setelah jam kuliahnya selesai, Anga masih sempat mengerjakan tugas sebentar sebelum berangkat ke tempat kerjanya. Sekarang, Anga juga sudah mulai lihai dalam pekerjaannya. Dia bekerja dengan penuh semangat demi bisa mendapatkan uang sendiri. Rencananya, dia baru akan bilang pada Aditya setelah dia menerima gaji pertamanya. Semoga saja Aditya bisa memaklumi apa yang Anga lakukan setelah dia menjelaskan semuanya. Anga, kamu udah mulai pintar melayani pelanggan ya? Puji Irwan saat mereka sedang mengambil waktu istirahat di belakang saat restoran agak sepi. Mas Irwan bisa aja. Ini kan juga berkat kalian semua. Mbak Nurma juga. Anga menoleh pada Nurma yang sedang membetulkan hijabnya. Kamu emang cepat belajar kok, Anga. Aku kan cuma ngajarin bentar doang. Di antara waiters yang lain, memang hanya Nurma yang lebih akrab dengan Anga. Tapi makasih banyak loh Mbak, udah ngajarin Anga. Sama, BTW, cincin kamu itu cincin apa nga? Irwan ikut melihat ke jari Anga yang terdapat cincin mengkilap itu. Ini, Anya sedikit ragu memberitahu tentang statusnya. Paling cuma aksesoris, ya kan Anga? Canda Irwan. Bukan mas, ini cincin nikah. Aku sudah menikah, tidak mungkin juga Anga berbohong. Karena Pak Karim juga sudah tahu tentang statusnya dari CV yang Anga berikan. Apa, kamu udah nikah? Irwan tampak terkejut. Baru saja dia ingin mendekati Anga, tapi ternyata wanita yang dia incar sudah ada yang memiliki. Beneran nga? Nurma sampai duduk mendekati Anga. Iya mbak, Anga menunduk malu. Terus, kenapa kamu kerja kalau udah nikah, suami kamu kasih izin kan? Suamiku udah kasih izin kok mbak. Aku juga kerja cuma karena bosan aja abis kuliah terus di rumah aja. Inginnya kan menikah, tapi selama belum punya anak masih bisa kerja gitu. Yang ini Anga terpaksa berbohong. Dia tidak mungkin mengatakan kalau dia berbohong pada suaminya. Dan alasan bekerja karena ingin membantu ekonomi suaminya. Iya sih, tapi apa nikah muda itu enak? Nurma penasaran. Udahlah Nurma, ayo kerja lagi. Ada pelanggan masuk, Irwan langsung menghentikan obrolan mereka. Tampaknya Irwan tidak mau mendengarkan apapun lagi tentang Anga dan suaminya. Dia tampaknya kecewa karena wanita yang membuatnya tertarik telah membuatnya patah hati sebelum berjuang. Anga meninggalkan restoran jam 9 malam seperti biasanya. Dia langsung pulang menggunakan ojek sebelum Aditya meneleponnya seperti biasa. Anga takut kalau Aditya tiba melakukan panggilan video kepadanya di saat jam kerja. Pasti suaminya itu akan langsung mengetahui apa yang disembunyikan oleh Anga. Ketika sampai di rumah, seperti biasa lampu di rumahnya pasti masih terang. Anga yakin Aditya juga belum tidur dan masih menunggunya. Anga ingin sekali jujur pada Aditya agar dia tidak merasakan senam jantung saat pulang kerja begini.
Ditariknya nafas dengan begitu dalam sebelum Anga mengetuk pintu dengan pelan. Tok, tok. Assalamualaikum Mas Adit. Mas, apa Mas Adit udah tidur? Lumayan lama tak ada sahutan sehingga Anga memutuskan untuk membuka pintu rumahnya dengan kunci cadangan. Hati Anga terenyuh, kembali dilanda rasa bersalah saat melihat Aditya tertidur di sofa dengan posisi duduk. Anga yakin kalau Aditya pasti tertidur karena menunggu dia pulang. Anga melangkah mendekati Aditya, dia berjongkok di sisi suaminya itu. Maafin Anga Mas, lirih Anga dengan mata berkaca-kaca. Tapi buru dia menghapus air matanya sebelum turun membasahi pipinya. Mas, Anga menyentuh tangan Aditya. Dek, kamu udah pulang dari tadi? Aditya megerjapkan matanya. Maaf Mas ketiduran. Anga baru sampai kok Mas. Mas pasti capek sampai ketiduran di sini. Harusnya Mas istirahat aja di kamar. Mas nggak tenang kalau kamu belum pulang, Dek. Bagaimana mungkin Angga menitipkan Anga pada pria sebaik Aditya? Anga saja sampai tidak percaya bisa dinikahkan dengan pria sebaik Aditya. Maafin Anga ya, Mas. Sungguh kata maaf itu diperuntukkan untuk Aditya. Atas segala kesalahan dan kebohongan yang dilakukan oleh Anya untuk suaminya itu. Enggak apa-apa, Dek. Kamu belajar sampai malam begini untuk masa depan kamu. Jadi Mas akan selalu mendukung kamu. Andai saja kamu tahu, Mas. Aku bahkan takut membayangkan kemarahan kamu. Mas udah makan? Lagi Anga merasa menjadi istri yang paling buruk. Karena membiarkan suaminya menahan lapar hanya karena menunggu dirinya. Ya udah, kita makan ya Mas. Anga siapkan buat Mas. Biar Mas aja yang siapkan. Kamu kan capek. Aditya menahan tangan Anga. Biar Anga aja Mas. Anga meyakinkan Aditya. Sehingga Aditya membiarkan Anga mengambilkan makanan untuknya. Malam semakin larut, tapi Anga baru saja selesai bersih. Aditya juga sudah menunggu Anga di tempat tidur. Pria itu hanya mengenakan celana pendek di atas lutut serta kaos oblong seperti biasa agar tidak gerah saat tidur. Anga menatap suaminya sebentar sebelum mulai menaiki tempat tidur. Beberapa hari ini, Anga merasa semakin jauh dengan Aditya. Dia hanya akan bertemu Aditya saat hari sudah malam seperti ini. Setelah itu waktu sampai pagi mereka habiskan untuk tidur. Paginya mereka kembali berpisah selama seharian penuh. Tak ayal Anga merasa rindu pada pria yang mulai dicintainya itu. Ayo tidur dek, kamu pasti capek. Aditya mulai merebahkan tubuhnya di samping Anga yang masih terduduk. Iya mas, sekarang sudah tidak ada lagi guling sebagai pembatas di antara mereka. Tertidur dengan posisi berdekatan bahkan terkadang saling memeluk sudah mulai terbiasa mereka lakukan. Dek, iya mas, Anga mulai berbaring menghadap Aditya. Boleh kan kalau mas tidur sambil peluk kamu? Anga mendadak gugup, tidak biasanya Aditya bertanya lebih dulu seperti itu. Boleh mas. Aditya langsung meringsek memeluk Anga. Jika biasanya Anga yang menjadikan bahu Aditya sebagai bantal.
Tapi sekarang giliran Aditya yang memejamkan mata di bahu Anga. Dia juga memeluk pinggang Anga dengan posesif. Mas kangen sama kamu, Dek. Anga mendengar Aditya bergumam tapi Anga tidak yakin dengan apa yang dia dengar. Apa, Mas? Anga ingin memastikan pendengarannya tidak salah. Tapi dengkuran halus Aditya membuat harapannya pupus. Apa kamu juga kangen sama aku, Mas? Anga mengusap lembut rambut suaminya yang telah terlelap. Suaminya itu pasti juga kelelahan sehingga dengan mudahnya tertidur hanya dalam beberapa detik saja. Maafin Anga ya, Mas. Hanya kata itu yang terus Anga ucapkan untuk Aditya. Dia hanya bisa berharap jika Aditya akan memaafkannya ketika Aditya tahu tentang kebohongan yang Anya lakukan. Bekalnya dihabisin ya, Mas? Ucap Anga sebelum Aditya berangkat ke kantornya meninggalkan Anga di kampus. Pasti Mas habisin bekal dari istri Mas. Senyum Anga terlihat cerah sekali pagi ini. Semoga saja menjadi awal yang baik untuk memulai hari ini. Nanti malam Mas jemput pokoknya. Bilang sama teman kamu gak usah antar kamu untuk malam ini ya. Iya, Mas. Nanti Anga bilang, entah bagaimana caranya nanti Anga ke rumah Caca setelah bekerja. Agar Aditya menjemputnya di sana. Nanti dia akan memikirkan caranya belakangan. Masalahnya dia tidak bisa terus menolak permintaan Aditya untuk menjemputnya. Bisa Aditya curiga kepadanya. Mas berangkat ya. Hati ya, Mas. Anga mencium tangan Aditya dengan taksim. Anga melihat mata Aditya menyipit. Anga yakin kalau suaminya itu sedang tersenyum kepadanya meski bibirnya tertutup oleh masker. Anga terus berdiri di tempatnya sampai Aditya menjauh. Melihat suaminya itu puasnya karena dia baru bisa melihat suaminya lagi malam nanti. Wowewe sweet banget ya pasangan pengantin baru ini. Anga malas sekali untuk berbalik. Melihat siapa wanita yang datang langsung mengucapkan kalimat yang lebih pantas seperti sebuah sindiran itu. Masih aja jadi beban suaminya nih si istri titipan. Anga terpaksa berbalik menatap Angel yang kembali menyinggungnya. Anga begitu heran karena Angel seperti tak ada lelahnya sama sekali untuk mengganggunya. Terserah kamu mau ngomong apa, Angel. Aku nggak mau dengerin omongan kamu. Mas Adit suamiku ya, terserah aku mau ngapain aja. Yang penting Mas Adit juga sayang sama aku. Masalah hubunganku sama Mas Adit itu bukan urusan kamu dan nggak ada hubungannya sama kamu. Anga mengepalkan tangannya dengan kuat. Baru kali ini dia berani melawan Angel. Apalagi dia seorang diri saat ini, tanpa ada Caca di sampingnya seperti biasa. Entah di mana sahabatnya itu, biasanya Caca akan langsung datang saat Aditya sudah pergi meninggalkan Anga. Pede banget lo, Anga. Biarpun lo, itu istrinya. Tapi selain lo, itu cuma istri titipan. Lo itu juga istri yang gak dianggap sama suami lo sendiri. Tahu nggak lo, Angel dan kedua temannya tertawa lepas melihat wajah Anga yang sudah memerah. Kenapa, lo nggak percaya? Lo tanya aja sama Mbak Diah dan teman-temannya. Ternyata suami lo itu masih merahasiakan pernikahan kalian di kantornya. Itu namanya apa coba?
Tawa keras dari Angel dan kedua temannya sudah tak terdengar di telinga Anga saat ini. Karena Anga sedang mencerna ucapan dari Angel, air mata Anga sudah menumpuk dan hampir keluar. Anga segera pergi dari sana dan tidak lagi mempedulikan Angel yang kini berteriak memanggil namanya. Anga menuju ke toilet, menumpahkan semua air matanya di sana. Meski dia sudah bertekad untuk percaya sepenuhnya pada Aditya. Tapi mendengar ucapan Angel tadi tetap membuatnya sakit. Aku yakin Mas Adit punya alasan sendiri. Jangan mudah percaya sama orang yang gak suka sama kamu, Anga. Kamu harus percaya sama Mas Adit, perintah hati Anga dengan tegas. Dia akui kalau dia memang masih begitu labil. Jalan pikirannya bahkan tidak sedewasa Caca. Tapi dia sedang berusaha untuk berubah. Mencoba untuk lebih dewasa dalam segala hal. Termasuk kebohongan yang dia lakukan, mungkin Anga akan segera membicarakannya pada Aditya. Daripada kelak Aditya tahu dari orang lain dan membuatnya salah paham, lebih baik Anga mencari waktu yang tepat untuk bicara dengan suaminya. Anga keluar dari toilet saat melihat pesan dari Caca Lalau dia sudah menunggu Anga di kelasnya. Dari mana sih lo, Nga? Dari toilet bentar. Lo abis nangis ya? Caca menyadari mata Anga yang memerah dan bengkak. Nga, enggak Ca, ini cuma karena masih ngantuk aja. Sekarang waktu tidurnya berkurang. Udah ngerasain kan kuliah sambil kerja, capek kan? Ya capek makanya aku nggak mau nyusahin Mas Adit. Aku udah tahu capeknya cari uang kayak gimana. Ceka, dasar keras kepala, cibir Caca. Oh iya Ca, aku mau minta tolong sama kamu. Nanti bentar. Anga beralih pada ponselnya yang mendapatkan pesan dari Aditya. Dek, nanti malam Mas mungkin nggak bisa jemput karena ada acara sama Wira dan yang lainnya. Kamu pulang sama teman kamu aja nggak apa-apa. Besok baru Mas jemput kamu. Maafin Mas ya. Iya Mas, nggak apa-apa kok. Anga justru begitu lega karena Adit tidak jadi menjemputnya. Kenapa sih? Tanya Caca yang sudah penasaran. Anga pun menceritakan apa yang membuat Anga begitu lega saat ini. Untung masih selamat loh Nga. Besok nggak tahu deh. Iya Ca, kayaknya aku harus jujur sama Mas Adit. Biar nggak kucingan kayak gini. Dari kemarin capek deh. Obrolan mereka terhenti saat dosen mereka masuk ke dalam kelas. Anga tetap berusaha mencerna semua ilmu yang diberikan dosennya di kelasnya saat ini. Walau badan dan matanya sudah tak bisa diajak kerjasama. Hari sudah mulai gelap. Restoran di tempat Anga juga semakin ramai karena mendekati waktu makan malam. Anga, Nurma dan lainnya disibukkan dengan pelanggan mereka masing-masing. Cukup keteteran sebenarnya kalau di jam seperti ini. Tapi karyawan di sana cukup kompeten sehingga tidak terjadi masalah yang berarti di saat ramai seperti ini. Anga, panggil Irwan. Iya, Mas. Bantu aku untuk mencatat pesanan di rombongan orang kantor yang baru datang itu. Aku akan menyiapkan meja untuk mereka karena mereka jumlahnya lumayan banyak. Iya, Mas. Ayo, Anga merogoh not kecil dan ballpoint yang selalu ada di apron miliknya.
Anga juga membawa beberapa buku menu di tangannya. Anga dibawa Irwan ke salah satu meja yang tertutup dengan hiasan anyaman rotan. Jadi Anga tak bisa melihat tamu yang datang. Tapi kelihatan kalau tamunya sekarang terdiri dari beberapa orang. Karena tadi Irwan sempat menggeser meja untuk disatukan. Selamat malam Kak, silahkan Kak buku menunya. Anga meletakkan buku menu itu di atas meja tanpa sempat melihat satu persatu orang yang duduk di sana. Anga, ucap seseorang yang dia kenal. Mbak dia. Anga langsung melihat ke semua orang yang duduk di hadapannya saat ini. Matanya bertemu dengan seseorang yang kini juga sedang menatap ke arahnya dengan tatapan susah diartikan. Marah, kecewa, sedih, itu yang bisa Anga baca saat ini. Selebihnya Anga tidak tahu. Jadi kamu kerja di sini? Tanya Dwi. Iya mbak. Anga hanya mampu menundukkan wajahnya. Dia tak sanggup menatap Aditya saat ini. Dia terlalu takut untuk menghadapi suaminya. Sejak kapan? Tanya dia juga, tapi tersirat kepuasan di wajahnya. Lo suruh istri lo kerja Dit, dia beralih pada Aditya. Wah parah lo Dit, cibir Rizky. Enggak kok Kak. Aku kerja karena keinginanku sendiri. Bukan karena Mas Adit, Anga tak mau Aditya dipojokkan karenanya. Tapi Aditya yang berusaha ia lindungi, sampai saat ini tetap diam. Ya udah ayo mau pesan apa, nanti acara ulang tahun gue jadi gagal deh. Ajak dia tanpa mau tahu perasaan Anga dan Adit seperti apa saat ini. Anga pun mulai mencatat semua pesanan tanpa berani menatap Aditya. Tapi Anga sadar betul kalau suaminya terus saja menatapnya dengan begitu tajam sejak tadi. Anga saat ini benar bekerja melayani mereka semua, seolah-olah dia tak mengenal mereka. Hanya bersikap profesional dalam pekerjaannya. Meski hatinya terus ketakutan dan badannya berkeringat dingin. Makasih ya Anga, ternyata lo pintar juga jadi pelayan restoran. Kalau gitu gue bakalan sering mampir ke sini deh. Dia tersenyum dengan begitu puas. Rencananya untuk membawa Aditya ke sana dan melihat Anga bekerja sukses besar. Setelah kemarin dia melihat sendiri Anga ada di restoran itu dengan baju pelayan. Muncullah niat jahat dia untuk mempermalukan Anga di depan Aditya. Kami pulang dulu ya Anga. Tetap semangat, Dwi menepuk bahu Anga. Makasih banyak Mbak. Hingga yang terkahir tinggal Aditya di sana. Pria itu berjalan mendekati Anga. Mas tunggu penjelasan di rumah. Setelah itu, Aditya pergi meninggalkannya tanpa mau menoleh sedikit pun kepadanya. Sejak kepergian Aditya dari restoran itu, Anga benar tidak tenang. Kebohongan yang ia simpan beberapa hari ini telah terbongkar oleh Aditya secara langsung. Anga tidak menyangka jika Aditya sendiri akan mengetahui rahasianya dengan cara seperti ini. Sekarang, waktu kerja Anga masih 1 jam lagi. Meminta izin pun pasti tak boleh karena dia masih baru. Dia ingat pesan Aditya tadi jika Aditya akan menunggunya di rumah. Jujur Anga sangat ketakutan menghadapi Aditya.
Anga belum siap menghadapi kemarahan suaminya. Padahal Anga seharusnya harus menerima apapun resiko yang ia dapat. Karena berani membohongi Aditya. Tapi karena pikirannya yang sudah kacau, pekerjaan Anga jadi berantakan. Dia terus melamun bahkan sempat salah menulis pesanan. Kamu sebenarnya kenapa Anga? Kalau kamu kayak gini terus, Pak Karim bakalan marah. Bukannya tadi kamu baik aja, tegur Nurma dengan pelan. Dia tidak mau membuat Anga semakin tertekan karena ia marahi. Maaf Mbak, aku bener nggak konsen. Pikiran aku nggak tenang, kamu ada masalah? Anga mengangguk, dia hampir menangis di hadapan Nurma. Wanita yang menjadi seniornya itu kemudian melihat jam tangannya. Kalau gitu kamu pulang aja sekarang. Kalau kamu lagi kacau kayak gini, nggak mungkin bisa lanjut kerja. Masalah izin, nanti biar aku yang bilang sama Pak Karim. Tapi Mbak, udah nggak apa-apa, daripada nanti ada masalah lagi. Makasih Mbak, maaf udah ngerepotin Mbak Nurma. Nggak apa-apa, aku juga pernah ada masalah. Cepat pulang, aku mau kerja lagi. Iya Mbak, sekali lagi makasih Mbak. Anga bergegas mengganti bajunya. Jika dia biasanya melepas juga cepol rambutnya agar Aditya tak curiga, sekarang dia membiarkannya. Anga juga tidak sempat untuk merapikan rambutnya lagi. Dia hanya ingin buru pulang untuk menjelaskan semuanya pada Aditya. Mengakui kesalahannya itu pada suaminya. Bersambung.